Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Alwi Hidayat, NIM 190501009, Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Ekonomi Koperasi dan UMKM bab 4 mengenai definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Adapun pembahasan yang kita akan bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada kriteria UMKM, yang kedua ada definisi UMKM oleh lembaga dunia dan negara-negara asing, yang ketiga ada ciri dan karakteristik UMKM, yang keempat kemiskinan sebagai alasan perlunya memberdayakan UMKM, yang kelima Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 belum mampu menjawab persoalan UMKM, yang keenam ada berbagai masalah dalam UMKM. Nah, langsung saja kita masuki tentang pembahasan yang pertama mengenai definisi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan peraturannya, usaha kecil diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 tanggal 27 Juni tahun 1994. Usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang telah berkegiatan atau usaha dengan penjualan omset per tahun setinggi-tingginya 600 juta atau aset aktiva setinggi-tingginya 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Adapun bentuk usaha UMKM yang dimaksud adalah badan usaha berupa firma, CV, PT, dan koperasi. Dan perorangan misalnya pengrajin, industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa, dan lain-lain. Definisi usaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha terbagi menjadi tiga, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama ada usaha mikro, usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Yang kedua, usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perorangan anak atau cabang yang dimiliki dan dikuasai yang menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari badan usaha menengah ataupun besar. Yang ketiga ada usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki oleh badan usaha besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya ada undang-undang yang mengatur tentang UMKM di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Yang keempat ada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah. Yang kelima ada Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang jenis usaha terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan. Yang keenam ada Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang restruksi kredit usaha kecil dan menengah. Yang ketujuh ada Peraturan Menteri Negara BUMN per 05 MBU 2007 tentang peraturan kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Nomor 8 ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun definisi usaha kecil dan mikro menurut institusi. Menurut Kementerian Perindustrian menetapkan industri kecil sebagai industri kecil dan menengah sebagai industri yang memiliki nilai investasi sampai 5 miliar. Usaha kecil, perdagangan dan industri, aset tetapnya kurang dari 200 juta dan omset per tahunnya kurang dari 1 miliar. Selanjutnya kita membahas tentang definisi UMKM menurut lembaga dunia. Nah, pengelompokan UMKM menurut World Bank. Ada 3 pengelompokan. Yang pertama ada medium enterprise, yang keempat ada small enterprise, yang ketiga ada micro enterprise. Yang pertama kita akan bahas mengenai medium enterprise, yaitu usaha dengan karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per tahun 15 juta US dollar, jumlah aset 15 juta US dollar. Yang kedua ada small enterprise, karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per tahun tidak lebih dari 3 juta
US dollar, jumlah aset tidak lebih dari 3 juta US dollar. Yang ketiga ada micro enterprise, adalah usaha yang memiliki karyawan kurang dari 10 orang dengan pendapatan per tahun tidak lebih dari 100.000 US dollar dengan jumlah aset tidak lebih dari 100.000 US dollar. Definisi UMKM menurut negara-negara di dunia. Nah, terdapat pengelompokan dari definisi UMKM di berbagai belahan dunia. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja, yang kedua pendapatan, penerimaan dan penjualan per tahun, yang ketiga ada aset dan kekayaan, yang keempat ada modal atau saham, yang kelima ada bidang usaha, yang keenam ada ukuran. Nah, di sini terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM. Yang pertama yaitu ada negara tetangga yaitu Singapura. UMKM adalah minimal 30% pemegang saham lokal, aset produktif tetap 15 juta dolar Singapura. Malaysia, karyawan tetap kurang dari 75 orang atau modal pemegang saham 2,5 juta ringgit Malaysia. Dan Jepang, terdapat 4 kriteria. Yang pertama ada mining dan manufacturing, karyawan maksimal 300 orang atau modal saham 2,5 juta US dollar. Yang kedua, kriteria yang kedua ada wholesale, yaitu karyawan maksimal 100 orang dengan modal 840.000 US dollar. Yang ketiga ada retail, karyawan maksimal 54 orang atau modal saham 820.000 US dollar. Yang keempat ada service, karyawan maksimal 100 orang atau modal saham 420.000 US dollar. Selain itu ada juga pembahasan mengenai dari negara Korea Selatan, Brunei Darussalam, Filipina, dan India yang kurang lebih sama. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri UMKM menurut ahli. Yang pertama itu ada menurut Ismet Abdullah tahun 2004 menyatakan bahwasanya perbedaan ciri usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, manajemen organisasi atau keuangan, pendidikan, pengusaha SDM, jiwa berusaha. Yang ketiga ada pendanaan, kemitraan, dan perbankan. Yang keempat ada izin usaha dan syarat legalitas. Yang kelima jumlah tenaga kerja dan karyawan. Yang kelima ada perputaran biaya usaha, penyerapan dana. Yang kelima ada sifat pelaku usaha. Yang keenam adalah ikut dalam organisasi atau program pemburuan. Nah, selanjutnya akan membahas tentang kemiskinan. Mengapa kemiskinan, UMKM sebagai solusi dari kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut World Bank adalah kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. Menurut World Bank tahun 1990, kemiskinan dapat didefinisikan juga minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan, dan ketidakpercayaan. Menurut Robert Chambers tahun 1990. Nah, kemiskinan ini yang kemudian memicu orang untuk melakukan usaha kecil, mikro dengan sumber daya modal yang sedikit, dengan sumber daya manusia yang sedikit, tapi juga bisa menghasilkan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup, kelayakan dari miskin menjadi layak dan menjadi kaya. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya Alwi Hidayat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.